ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak pagi ini? Sehat tentunya ya. Semuanya harus sudah sarapan supaya kamu menerima pelajaran dari Budi semangat, penuh antusias, sehingga apa yang disampaikan Budi nanti kamu akan merasa jelas ya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin Budi sudah menyampaikan bahwa dalam satu semester ini kita akan belajar beberapa materi ya. Kemudian sudah disampaikan ada tes deskripsi, ada fantasi, ada prosedur, dan ada laporan hasil observasi ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang teks deskripsi ya. Apa itu teks deskripsi? Nah, ini bertanya-tanya kan ya. Apa mungkin ada yang pernah belajar teks deskripsi waktu di SD? Oh, ya, ada yang sudah ya. Jadi teks deskripsi itu apa ya? Nah, teks deskripsi itu gini. Saya beri contoh dulu supaya nanti kita bersama-sama menyimpulkan ya. Kalau ada orang cerita, kalau ada orang cerita atau kamu pernah menceritakan sesuatu ya, sehingga orang yang kamu beri cerita itu akan merasa terlibat di dalamnya, akan membayangkan, akan menghayal ya. Kalau yang diceritakan tentang keindahan alam, kamu akan membayangkan keindahan alam yang diceritakan itu seperti apa ya. Apa itu teks prosedur ini? Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek ya. Teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek ya. Objek apa? Bisa tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca tentu saja secara jelas dan terperinci. Jadi terperinci sekali kami sampaikan ya. Itu adalah teks deskripsi. Bisa diulangi lagi ya. Teks deskripsi itu adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, penggambaran suatu objek ya. Kemudian tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Itu tujuannya teks deskripsi ya. Kemudian kalau tujuannya apa sih kita mempelajari tujuan deskripsi itu apa tujuannya? Kenapa kita harus mempelajari teks deskripsi ya? Tujuannya adalah supaya pembaca, kalau itu suatu teks ya, kalau itu bacaan, atau penikmat atau pendengar ya, seolah-olah itu melihat langsung, ikut terlibat di dalamnya, merasakan sendiri yang dideskripsikan oleh orang itu yang menceritakan itu. Contoh, misalnya kalian waktu di SD pernah study tour ya, atau pergi ke suatu tempat dengan teman-temannya. Kita dekat-dekat saja ke Batu Raden misalnya ya. Kamu ke Batu Raden bersama teman-teman. Kemudian di Batu Raden itu misalnya kamu hiking, jalan kaki ke Batu Raden. Kamu ke Batu Raden, bagaimana perjalanan di Batu Raden, kemudian kamu ceritakan Batu Raden itu seperti apa ya. Dari halaman depan kemudian masuk, begitu masuk kamu ceritakan, ini loh Batu Raden ya. Kalau di sebelah, kalau begitu masuk, lihat sebelah kanan ada pemandangan, sebelah kiri ada pesawat, kemudian masuk lagi ada patung Kamandaka, ada taman yang begitu indah, ada air mancur dan sebagainya ya. Kamu ceritakan kepada temanmu atau kepada sahabatmu ya tentang keindahan alam yang ada di Batu Raden. Kalau kamu cerita kepada temanmu yang di luar kota yang belum pernah ke Batu Raden, temanmu itu akan membayangkan Batu Raden itu seperti apa ya, kelihatannya kok indah banget ya. Jadi misalnya, ada pesawatnya, kemudian ada hawanya sangat sejuk, kemudian pemandangannya begitu indah ya. Orang yang diceritani itu, orang yang mendapat cerita itu akan tertarik ya. Kemudian kenapa kamu harus tahu juga
cerita itu ya atau teks itu dikatakan termasuk teks deskripsi itu seperti apa teksnya ya. Nanti kita akan lanjut penjelasan ciri-ciri teks deskripsi itu seperti apa ya. Untuk sementara di sini dulu, nanti disambung lagi ya tentang teks deskripsi. Terima kasih. Bila ditaufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.